Oke, berarti berapa kira-kira sehari? 20.000? 30 lah ya. 5.000 gue bisa bro. 5.000 bisa? Bisa gue Prokerto. Bukan makan siang loh, sehari. Iya bisa 5.000 serius? Bisa itu. Serius lu makan apa? Bisa. Goceng doang bisa sehari. Bro, sekarang ada zamannya bubur 1.000-an. Ada mie gelas 1.500. Lu anak kos bro. Masa nggak tahu sih sistem-sistem kita anak kos? Hah? Pintu tetangga kebuka kita cari mie anjir di situ. Demi masa depan yang terjamin, mari berinvestasi di PNMC Jago. Halo Sobat Cerdas, balik lagi di podcast PNMC Jago. Hari ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya sih tamunya nggak penting-penting banget, cuman nggak, di sini ada teman-teman magang. Jadi teman-teman magang di sini itu dari Unsud ya, Unsud. Betul kan? Unsud, karena Unsud sudah kerjasama juga sama PNMC Jago. Silakan perkenalkan diri kalian, terserah dari siapa. Mungkin dari gue ya bang. Oke, boleh. Nama gue Rehan ya, gue dari Unsud. Untuk jurusannya juga kan bang? Boleh jurusan juga. Gue jurusan bisnis internasional ya. Oke. Magang di sini divisi apa? Oh, gue magang di sini di divisi ini CRM. CRM. Oke. Lanjut. Nama gue Irfan dari Unsud juga. Terus kelas sama si Rehan juga. Oh, sekelas juga. Iya, Satu jurusan berarti. Iya, satu jurusan bisnis internasional. Terus kalau magangnya di divisi mana? Product and Development Management. Sedap. Gila, itu apa sih itu? Ngapain tuh kalian? Sejujurnya gue gak begitu tahu banget. Iya. Berarti di sini udah berapa lama? Kita di sini berapa? Kurang lebih Kurang 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Kurang ya? kurang bro. Kurang bang, kurang. Berarti belum sampai 2 bulan. Iya, Belum sampai 2 bulan. Oke. seminggu lagi 2 bulan. Ya. Iya. Seminggu lagi Dikit 2 aja bulan. Wis, nggak kerasa ya. Iya. Seru nggak di sini? Wah. Tanya seru enggaknya bro? Seru lah. Seru lah. Seru. Masa kan udah 2 bulan, udah mau 2 bulan, masa nggak ada sesuatu yang seru gitu kan? Iya. Iya, Walaupun nggak ada nikmatin yang seru kayak kita bikin seru juga Yoi, bang. nikmatin aja ya kan. Nah, kalian habis magang ini masih ada kegiatan apa lagi di kuliah? Mungkin habis magang. Habis magang. Kalau habis magang sih kita ya laporan ya bang. Laporan pasti kan? tentang Iya, magang laporan ini, magang. Laporan magang terus untuk selanjutnya ada tugas akhir. Tugas akhir, Iya, skripsi. soalnya- bukan skripsi. Oh, bukan. Soalnya kan kami dari D3. Oke. Jadi untuk yang paling akhir, semester terakhir tugas itu akhir. tugas akhir namanya. Oke, tugas akhir. Itu apa? Ada bikin makalah atau bikin apa gitu? Kurang lebih kayak skripsi tapi lebih gampang ya. Lebih mudah gitu. Iya lebih mudah. Oh, gitu. Berarti ini kalian D3 ya? Iya, Betul. enggak sih, enggak. Susah juga bro, susah juga, nggak mudah juga bro. Nggak mudah juga bro. Tapi enggak, maksudnya kalau dibandingin sama skripsi kan lebih mudah. Oh iya, Oh iya. ringan lah. Iya, ringan dari skripsi. Emang kalian tahu dari mana lebih mudah daripada skripsi? Skripsi itu mudah juga tahu sebenarnya. Nah, gua mah tadi nggak ngomong gitu bang. Lu tahu dari mana bro? Gua asumsi orang. Katanya sih Asumsi, Bang. asumsinya. Katanya ya. Kalau untuk ngerasainnya kan juga belum ngerasain. Oh iya benar. Tapi udah ada kebayang kira-kira tugas akhirnya lu mau buat kayak apa itu udah kebayang belum? Udah. Udah. Lumayan kebayang sedikit karena data yang mau dipakai buat tugas akhir itu kan ntar kita ambil juga dari program magang ini. Itu. Jadi dari magang ini bisa jadi salah satu apa istilahnya ya, referensi lah ya Iya, buat jadi di tugas akhirnya gitu ya. Ya, benar. Menurut kalian di masa kuliah itu yang paling sulit apa? Masuk kuliah. Masuk kuliahnya? Di masa kuliah. Oh, masuk kuliah yang berbeda. Banyak ya bang. Banyak. Kan kita juga anak rantau ya. Masa sulit tuh, wah banyak banget itu bang. Hari-hari masa sulit. Kita memang Hari-hari. palingan untuk yang paling pertama sih ini bang, kan namanya juga kuliah, jam apa kuliahnya kelas jam kelas itu kan
kita nggak kayak sekolah-sekolah biasa. Oh iya, ngaco ya ini Iya, ya, apa ngacak. Iya. Ya. Ya itulah Bang cobaan. Mungkin cobaan yang umum untuk anak-anak kuliah. Iya. Biasanya jam 12 ya, paling berat banget itu Bang. Mata berat banget Bang, kacau. Harus kantin dulu ya, ngopi dulu ya. Benar. Kantin dulu, ngopi dulu gitu kan. Terus sama Ngudut dulu. Enggak. Iya, benar. Benar. Ada juga Bang biasanya gitu Bang, ngudut. Kelewat. Lupa udah. udah mulai kelas. Lupa enggak masuk kelas. Kalau dari lu apa? Kalau gue sebenarnya kalau kuliah masa sulit gitu yang benar-benar sulit itu nggak ada ya Bang. Kayak Wih. udah jalanin aja gitu. Wah. Everything mulus aja gitu semuanya kan. Kayak sebenarnya aku juga anak rantau, anak kos. Alhamdulillah juga uang cukup. Terus sebenarnya aku kan di Purwokerto itu nggak bawa motor, nggak bawa kendaraan, tapi ada aja teman yang nolongin kayak ayo bareng. Nah, Jadi iya, lancar-lancar iya. aja sih kalau dari aku. Iya. Yang benar-benar sulit gitu nggak ada. Enggak ada, lancar-lancar aja. Lalu asalnya dari mana? Solo, Oh, Solo. iya Surakarta. Lalu Jakarta. Wah, Bandung. Oh iya Bandung. Iya, Bandung. Oh, Solo. Jadi dari Solo ke Purwokerto kuliah di sana. Oh iya. Itu tanggal tua tuh jadi masa sulit kan? Wah, ditanya. Mungkin belum tanggal tua juga udah sulit ya. Ya. Belum mulai tanggal udah sulit. Belum Bang, tanggal kita. 15 gitu udah mulai ya. Udah. Ya. Itu kira-kira kalau jadi sama kalian tuh yang namanya kira-kira gimana cara misalkan kan kalian dapat kiriman dari orang tua gitu kan, terus kemudian kalian rasa segini kiriman dengan jumlah sekian yang kalian masing-masing berbeda gitu kan, itu cukup buat kalian, harus cukup gitu kan, mau nggak mau gitu kan, gimana pun caranya. Pertanyaan gua adalah kira-kira ada nggak tips dari lu supaya uang bulanan cukup? Uang bulanan. Uang bulanan. Misalkan kalau gua ya mungkin akhir bulan Indomie misalkan atau gimana. Kalau gitu. awal bulan pizza Awal gitu ya. bulan pizza, akhir bulan Indomie gitu kan. Atau ya cilor aja cilor. Iya, kalau dari kalian gimana? Kalau dari lu dulu coba. Kalau dari gue sih masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Keuangan. Kalau menurut gue sih itu harus diatur banget sih Bang. Apalagi kita mahasiswa terus rantau, ngekos pulang. Itu harus diatur banget. Ya palingan untuk pertama tuh ini Bang, kepentingan yang penting-penting dulu biasanya. Oh iya, betul. Kalau nggak ada yang penting ya jangan, kita langsung aja ambil. Iya. Oke. Nah, kalau dari gue sih sebenarnya itu tuh dibeda-bedain untuk jumlah uangnya. Ini berapa persen ditabung, berapa persen gitu. Investasi juga tuh bisa Bang. Oh iya, oke. Investasi juga ya. Kalau dari lu? Kalau gua diagendain dulu, jadi dilihat nih, misal bulan ini aku pengen main sama temenku kesini ke tempat wisata kesini, itu aku sisihin dulu uangnya karena menurutku healing paling penting. yang penting main dulu, jadi disisihin dulu uang buat main, terus udah sisanya untuk hidup aja tuh. Ntar semisal perkara kurang duit ya udah tinggal puasa gitu kan. Bisa. Iya. Tapi emang gitu, emang bener. Yang namanya kuliah itu ya karena gue udah di sini aja, jadi gue pikirannya pasti ya selalu investasi dulu. Tapi kalau dulu ya gue kuliah juga sama, ya pasti kan yang penting adalah gimana Sabtu Minggu gue nggak kendor, gitu kan. Yang penting Sabtu Minggu gue tetap happy, gitu kan. Kedepannya nanti kalian harus bisa yang namanya ngatur keuangan kalian aja dulu. Yang penting di akhir bulan lo nggak selalu puasa. Iya kan? Iya. Jadi kalau dari kalian kepikiran nggak investasi gitu? Apapun, nggak usah reksadana, nggak usah apa. Investasi apa? Misalkan barang, jam gitu kan? Biasanya kan orang-orang gitu kan, kalau barang itu kan jam, sepatu, ya kan? Kepikiran nggak itu?
Aku kalau dari aku kepikiran, walaupun untuk sekarang untuk investasi yang kan sekarang lagi gencar-gencarnya investasi kayak di pasar modal gitu, itu aku belum ngelakuin, ngelakuin, tapi ada keinginan. Dan ini aku ada sedikit cerita. Aku punya temen kos, itu dia orangnya ini, dia punya tujuan untuk perencanaan untuk keuangannya bang. Jadi menurut dia orang yang sukses itu kayak punya penghasilan dari 3 macam. Penghasilan harian, penghasilan mingguan, sama penghasilan bulanan. Kalau ini 3 ini jalan, lu pasti sukses, lu pasti bisa investasi. Itu yang gua ambil dari dia. Nah, dia tuh untuk penghasilan harian dia jualan snack. Jadi setiap pagi gitu katanya dia pernah cerita dia ulakan beli ini usus. Usus terus digoreng, terus kan dititipin tuh. Nah, itu kan jadi penghasilan harian. Terus setiap minggunya dia itu nulis artikel. Nulis artikel yang kayak di Kumparan atau mana gitu kan. Nah, itu dia dapat penghasilan mingguan. Terus bulanannya dia ini apa itu namanya? Ngelesin. Dia ngasih kursus. Ada kursusnya gitu. Nah, dengan 3 penghasilan itu dia jadi punya penghasilan lebih kan, duitnya lebih, dari orang tua juga dapat, akhirnya dia bisa investasi. Nah, itu trik yang pengen gua lakuin sih, tapi baru kepikiran aja. Tapi itu butuh ini ya, butuh konsen sama konsisten ya. Effortnya gede tuh. Pagi-pagi bangun ke pasar. Belum lagi dosen nggak bisa dihubungin mau tugas akhir ya kan. PR banget itu. belum ngalamin masanya tuh. Kalau dari itu gue yakin juga ususnya juga nggak bakal kebeli. Lebih concern ke ini ya, ke dosennya ya. Ya, gue sih berharap yang seperti itu bisa dilakukan sama semua orang, karena nggak cuman anak kuliah, juga teman-teman yang udah kerja ya. Kan kita juga pengen juga ya kayak gitu ya. Adalah penghasilan tambahan dari usaha yang benar dari kita. Misalkan itu tadi pagi-pagi harus beli usus, ya. Pagi-pagi beli usus. Ntar besok gue beli ini aja deh, beli mata sapi aja deh. Mata sapi. Nah, kalau dari kalian yang namanya investasi itu gimana? Gini. Kan tadi kan udah ada pikiran tuh, ya kan? Lu juga sebenarnya pengen nih, gue mau ngelakuin kayak temen lu gitu kan? Nah, untuk sementara dari kiriman orang tua, kira-kira bisa nggak dicukup-cukupin? Misalnya nih kalian udah download PNMC Jago, gitu kan? Udah download aplikasi investasi, terus kemudian kalian mau coba investasi gitu. Nah, kira-kira kalau dari kalian tuh bisa nggak sih dicukupin gitu? Aku pikir bisa sih bang. Bisa. Nah, kalau untuk sekarang aku jadi mikir kayak nabung itu hal yang salah. Mendingan dibuat investasi. Nah, kan kebetulan tuh ada ini duit dari orang tua kan. Duit dari orang tua itu pasti ada yang disisihin buat tabungan. Nah, tapi nggak aku endepin di bank gitu aja. Nah, aku pikir lebih bagus dimasukin reksadana pasar uang gitu ya. Biar gitu. Jumlahnya naik terus gitu ya. Iya, kan kebetulan juga nggak ada ini kan biaya admin. Iya kan nggak ada biaya. Nah, enak tuh. Kan kalau taruh di bank mah kurang mulu buat admin. Padahal dipikir-pikir kagak beli apa-apa. Wah, kurang goceng tiap bulan. Iya, betul. Ya, tapi kan akun reksadana atau rekening reksadana gitu ya, itu kan nggak bisa buat jual beli, tetap lo harus punya tabungan. Kalau menurut gue ya, jadi misalkan nih bukan tabungan, tempat transaksi. Misalnya kalian punya 1 bulan dari ini, per bulannya nih segini, buat lu makan biasa segini, buat hiburan sama buat investasi gitu kan. Yang makin kecil nih. Tadinya kan segini nih kan. Nah, ini makin lama makin kecil nih buat investasi kan. Biasanya kan gitu kan. Nah, ini yang buat kalian makan
Itu jangan ditaruh kalau menurut gue jangan ditaruh di rekening reksadana. Rekening reksadana itu yang di sini. Ini tetap rekening kalian nih. Tetap rekening kalian karena buat transaksi segala macem. Kalau misalnya dari sini kalian harus transfer segala macam kan biasanya H+1 atau H+2 baru cair istilahnya gitu kan. Nah itu menurut gue kalian harus tetap punya rekening. Oke, berarti berapa kira-kira sehari? 20.000? 30 lah ya. 5.000 gue bisa bro. 5.000 bisa. Bisa gue Prokerto. Bukan makan siang loh, sehari. Iya bisa 5.000 serius. Bisa itu. Serius lu makan apa? 5 Bisa. goceng doang bisa sehari. Bro, sekarang ada zamannya bubur 1.000-an. Ada mie gelas 1.500. Lu anak kos bro. Masa nggak tahu sih sistem-sistem kita anak kos? Pintu tetangga kebuka kita cari mie anjir di situ. Gimana sih? Iya. Berarti memungkinkan guys. Siapa bilang nggak memungkinkan di Indonesia 5.000 buat satu hari itu bisa. Tapi konsepnya gitu nggak bisa setiap hari. Iya kalau lu mau makan mie gelas setiap hari buset usus lu Ya kan masalahnya kan gue nggak setiap hari susah juga bro. Iya. Selama di sini reksadana apa aja yang belajar, apa aja terserah. Apa kira-kira ada yang nyangkut gak? Kan ini buat report, kan? Buat report maksudnya. Ada nggak? Ya kayak apa aja terserah, nggak ini kok. Ada nggak? Nah, Pan, pertanyaan untuk lu nih. Jawaban. Ada nggak? Ya pokoknya gini, menurut gue itu reksadana itu diciptakan jadi aku pakai analogi aja ya. Iya. Jadi konon orang-orang dulu itu pengen investasi gitu. Konon. Ini cerita buat sendiri aja. Nah terus tapi orang-orang itu pada nggak punya waktu, nggak punya duit yang banyak, sama nggak punya pengetahuan yang cukup buat investasi. Nah akhirnya terciptalah manajer investasi. Sedap. Yang apa itu namanya menciptakan produk reksadana. Nah jadi orang-orang itu bisa ngumpulin duit yang tadinya dikit nih. Nah karena dikumpulin kan jadi banyak, kumpulan dana dari sekumpulan orang. Duit jadi banyak, terus waktu manajer investasi nih yang ngurusin investasi mereka, jadi dipantau lah sahamnya lah, dipantau pasar uang, SBN dan lain-lain, terus sama pengetahuan. Nah manajer investasi pasti jago, pasti profesional kan? Pinter. Nah kayak gitu yang gue dapat. Oke. Dari lu apa? Nah. Ada. Cuma mau gua lurusin dulu nih. Nggak kan dari divisi aja kan gua di sini sebagai CRM kan ya. Nah di situ kan gua kayak terjun langsung ke reksadananya tuh mungkin daripada produk dan lain-lain itu lebih jarang, lebih dikit. Mungkin gua lebih ke kayak tentang ya itu PJOK. Oh iya betul. Kayak gitu-gitulah. Kalau gitu apa yang lu dapatkan di divisi lu? Iya bicara. Selain katanya galak, Kak Vita. Enggak lah, baik. Makanan banyak. Alhamdulillah. Makasih banget mejanya. Buset, setiap hari ada makanan baru. Enggak, tapi divisi gua yang gua dapetin alhamdulillah banyak. Iya. Karena memang dari fakultas sendiri kan gua FEB kan. FEB untuk jurusan untuk konsentrasi gua marketing. Nah, di sini kan gua kayak didorong untuk belajar lebih dalam tentang CRM ini nih. Nah, kan agak jauh lah jatuhnya lah. Nah, jadi ini ilmu baru banget nih CRM nih. Ini ilmu baru. Nah, otomatis gua harus belajar nih dari dalam. Ngapain sih CRM itu gitu kan? Iya, gitu. Ya. Jadi apa? Nah, boleh di-spill nggak tuh? Di CRM ngapain aja? Jadi apa nih? Lu jangan macam-macam bro. Oh iya. Gue banyak banget yang gue pelajarin. Ada dari yang pertama tuh AML. Apa itu? Anti money laundry. Gila. Money laundry. Keren. Iya. Ya. Nah, AML habis itu tentang POJK. Oke. Terus
QYC. Ya itulah nasabah bro. Asik. Gitu. Iya. Kemarin kan Kak Vita sebagai pembimbing aku ya di sini. Kak Vita nggak masuk aja, aku backup bro. Lah, lu nggak tahu aku backup. Sedap. Langsung dikasih arahan sama Pak Ahmad. Ada ini nih, ada amplop nih ke mejanya. Set, langsung gua pecek. Kak Vita nih ada ini. Aku periksa ya. Wah, sedap. udah aku periksa Kak. Gila. Buat tim manajemen PNM bisa nih direkrut. Bisa nih. Apa lagi ya ini PNM lagi. Keren. Tapi iya, itu kan ini berarti lu mungkin jadi pertama kali juga nggak lu ngerasain ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab berarti kan job desk. Iya. Kan langsung tuh kan ini temen gue nggak masuk nih gitu kan, partner gue nggak masuk. Lo harus ngerjain kerjanya dia gitu kan. Nah menurut lu itu sebuah tantangan yang gimana? Iya itu tantangan banget sih karena kan yang biasanya gua nanya kayak gua apa ya kayak jatuhnya kita ada Kak Vita nih jadi kayak nyaman nah ini kan gitu. Kita sendiri kebetulan sendiri. Nah otomatis kita belajar sendiri. Pelan-pelan gitu yang pernah dipelajarin, yang pernah diberitahu sama Kak Vita, yang diajarin atasan gitu ya. Mana itu pernah tuh ada deadline ya. Deadline. Udah mau jam pulang itu waktu itu tuh. Dan kebetulan mungkin lagi ini ya, mungkin pas banget ada kerjaan masuk ya. Iya. Nah, jadi bro, adalah atasan lah. Langsung ya udah aku kerjain tuh pas banget jam 5 kebetulan. Otomatis kan udah pada pulang tuh, siap-siap tuh. Ya aku mau nggak mau kan harus ngerjain tuh secepat mungkin tuh kan ya. Nah itu biar bisa pulang bareng-bareng. Itu tantangan banget sih. Tantangan ya. Yang lainnya udah mau pulang tapi lu baru ada kerjaan gitu. Ya bener banget. Males banget tuh ya. Ya mau gimana lagi kan. Mau gimana lagi. Males kan kita kan harus tetap kerjain namanya juga. Udah diberi tanggung jawab. Nah, yang namanya tanggung jawab harus dikerjakan. Ya. Itu dia quotes hari ini. Yang namanya tanggung jawab harus ditanggung. Tanggung sih. Lah iya benar kan? Iya sih, nggak salah sih tanggung ya. Harus dikerjakan. Tanggung ya benar-benar nggak salah. Iya. Jadi gitu aja teman-teman, cerita-cerita dari teman-teman magang. Nanti setelah ini masih ada cerita lagi dari teman-teman magang yang lain, bukan kalian. Kalau nggak salah tuh ada masalah percintaan bang, anak magang bang. Oh gitu? Ada kalau nggak salah tuh. Ada. Oh iya, mungkin nanti di. Ya, teman-teman yang nonton jangan lupa di subscribe, like, komen dan share juga. Nanti teman-teman Unsut share dong ke videonya ke teman-teman ya. Bangga lah, ada kita bro. Masa siapa sih yang nggak kenal? Iya. Siapa? Siapa? Nggak tahu. Ya guys ya, jangan lupa di follow juga IG-nya PNM Sijago di @sijago_PNMIM dan juga TikTok-nya PNM Sijago di PNM_Sijago. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih Rehan dan Irfan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mau ditanya-tanya. Kalian habis ini masih ada kerjaan? Wah, nah kebetulan ada. Rooftop memanggil. ada. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Nah. Si jago